Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita belajar lagi bersama saya Ustazah Isti dalam pembelajaran yang keempat. Nah, energi kita gunakan untuk yang positif ya nak ya. Kita tidak disarankan untuk menggunakan energi kita untuk hal-hal yang negatif. Energi harus kita keluarkan untuk kegiatan yang positif. Nah, selain berolahraga secara rutin, kita juga harus makan makanan yang bergizi, minuman juga yang bergizi. Gizi yang terkandung dalam makanan membuat tubuh kita menjadi sehat dan berenergi ya, sehingga kita dapat beraktivitas dengan lancar dan tanpa gangguan. Kemudian jika tubuh kita tidak menerima asupan energi, tentu kita akan merasa lemas ya, akan lemah. Kita juga tidak bisa melakukan kegiatan kita dengan baik. Makanan yang baik untuk kesehatan tubuh manusia adalah buah-buahan ya. Buah-buahan adalah salah satu contoh makanan yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Nah, orang yang berjasa dalam menyediakan buah-buahan ini adalah petani buah ya, para petani ya. Mereka bekerja keras mengeluarkan energi agar buah-buahan yang ditanam berbuah dengan lebat. Tanaman tersebut juga dipupuk dan dirawat. Dengan demikian akan menjadi subur. Kemudian setelah panen, petani akan mengangkut dan menjualnya ke pasar. Semua petani tentu memerlukan energi untuk melakukan hal ini ya nak ya. Oleh karena itu, kita wajib untuk menghargai energi yang dikeluarkan oleh petani tersebut. Jangan menggunakan energi kita untuk hal-hal yang negatif. Kita gunakan energi kita untuk hal-hal yang positif, dan energi yang dikeluarkan oleh orang lain untuk kegiatan yang positif juga harus kita hargai. Kemudian berikut ada pohon apa ini nak? Pohon kapas ya. Pohon kapas ini dapat dijadikan menjadi baju ya. Anak kapas ini diolah hingga menjadi kain, kemudian kainnya ini dijahit hingga menjadi baju. Tentu pekerja-pekerja ini menggunakan mengeluarkan energinya sehingga keperluan kita semua dapat terpenuhi, mulai dari buah, mulai dari baju, makanan dan lain-lain. Kita harus menghargai energi orang lain ya, yang dikeluarkan untuk kegiatan yang positif. Kemudian bagaimana ya cara menghargai energi yang dikeluarkan oleh orang lain? Caranya adalah berikut ini. Tidak mencela dan tidak merendahkan pekerjaan orang lain. Itu ya nak ya. Jadi walaupun apapun pekerjaan orang lain, asal itu positif, asal itu baik, kita tidak boleh mencelanya, kita tidak boleh merendahkan orang lain, merendahkan pekerjaan orang lain. Seperti tadi petani, walaupun hanya petani, tapi kalau tidak ada petani, bagaimana kita makan, bagaimana cara kita memperoleh makan ya kan? Sumber makanan kita itu berasal dari mereka ya, dari petani. Ada nasi, ada buah, ada daging, sayuran dan lain-lain. Semua itu dari
petani ya, asalnya dari petani. Jadi tidak boleh kita cela, tidak boleh kita rendahkan pekerjaan orang lain. Kemudian menghargai orang lain yang sedang bekerja. Kemudian merawat dan menghargai barang, hasil karya dan usaha orang lain. Jadi hasil karya orang lain itu dihargai ya nak ya, kita hargai, kita rawat, bukan malah kita rusak dan kita hina atau kita cela. Itu bukan hal yang baik. Kemudian mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang telah membantu kita. Nah, sebagai makhluk sosial, untuk kita memerlukan bantuan orang lain ya nak ya, dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, kalau orang lain membantu kita, tentu kita harus berterima kasih. Kita harus menghargai bantuan orang lain yang bersedia membantu kita. Kita ucapkan terima kasih. Kemudian membayar jas atau barang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Maaf ya, membayar jasa atau barang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Kita juga bisa membayar atau memberi upah atas jasa atau barang yang dilakukan orang lain untuk kita. Nah, berikut ini ada contoh soal ya nak ya, coba kita selesaikan bersama. Bunia pergi ke pasar. Bunia akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari rumah pada pukul 8.30. Setelah 45 menit, Bunia selesai berbelanja. Dia pun segera pulang. Pukul berapa Bunia pulang dari pasar? Coba gambarkan dengan jarum jam. Nah, kita tulis diketahuinya dulu ya nak ya, untuk memudahkan kita dalam mengerjakan. Waktu berangkat tadi pukul berapa? Waktu berangkatnya adalah pukul 8.30. Kemudian lama Bunia di pasar adalah selama 45 menit. Ditulis. Kemudian yang ditanyakan tadi apa? Yang ditanyakan adalah pukul berapa Bunia pulang dari pasar. Nah, waktu pulang dari pasar. Ayo kita jawab bersama-sama. Tadi kita tulis dulu waktu berangkatnya adalah 8.30. Lama di pasarnya 45 menit. Nah, waktu pulang dari pasar adalah pukul berapa? Nah, ini ditanyakan pukul ya nak ya. Pukul berapa? Jadi ini kita membacanya adalah pukul 8:75 menit. Nah, kalau 75 menit ada. Nah, sekarang kita bulatkan ke bentuk jam ya, karena menit itu hanya sampai 60. Nah, seperti ini. 8.75 sama dengan pukul 8:75 menit. Nah, pukul 8.75 sama dengan pukul 8 ditambahkan dengan 75 menit. Nah, kita bulatkan ke bentuk jam ya, yang 75 menit tadi. Pukul 8 ditambahkan dengan 75 menitnya itu dipecah dulu. 60 menit ditambah 15 menit. Kenapa 60 menit? Karena menit itu maksimal adalah sampai 60 menit. Berarti 75 dikurangi 60 adalah 15 menit ini ya. Nah, 60 ditambah 15 adalah 75 menit. Kemudian pukul 8 ditambahkan 60 menit ini sama dengan 1 jam. Karena ya, diubah ke dalam bentuk jam. 60 menit adalah 1 jam, kemudian 15 menitnya tetap ya. Kemudian ditambahkan pukul 8 ini tambah 1 jam adalah pukul 9. Tak ditambah dengan 15 menit. Jadi Bunia pulang dari pasar pukul 9 lebih 15 menit. Nah, seperti ini anak ya, karena yang ditanyakan tadi waktu Bunia pulang dari pasar. Jadi kita menjawabnya pakai pukul 9 lebih 15 menit. Kemudian gambar jamnya bagaimana? Nah,
seperti ini ya, angka jarum pendek ada di angka 9, kemudian jarum panjangnya ada di angka 3. Nah, berikut ini contoh soal yang selanjutnya. Lani mulai bermain pada pukul 14.40 bersama teman-temannya. Lama mereka bermain adalah 50 menit. Pukul berapa Lani selesai bermain? Nah, coba kita gambarkan dengan jarum jam. Kita tulis dulu diketahuinya untuk memudahkan kita dalam mengerjakan. Waktu mulai bermainnya adalah pukul 14.40 dan lama bermainnya adalah 50 menit. Yang ditanyakan adalah waktu mereka selesai bermain. Nah, kita jawab bersama ya nak ya. Nah, tadi mereka bermain pada pukul 14.40, kemudian mereka bermain selama 50 menit. Kita tambahkan ya, 0 ditambah 0 adalah 0, kemudian 4 ditambah 5 adalah 9. Nah, kemudian 4 turunkan, 1 diturunkan, jadi mereka selesai bermain pada pukul 14.90 menit. Nah, kok lebihnya 90 menit Ustazah? Nah, kita ubah ke dalam bentuk jam ya, karena ini melebihi 60 menit. Nah, seperti ini ya. Pukul 14 lebih 90 menit sama dengan pukul 14 ditambah 60 menit ditambah dengan 30 menit. Nah, ini 60 menitnya kita ubah menjadi 1 jam. Kita ubah ke dalam bentuk jam ya. 60 menit itu sama dengan 1 jam, sedangkan 30 menitnya tetap. Kemudian pukul 14 ini ditambahkan dengan 1 jam ada berapa? Pukul berapa berarti? Jadi pukul 14 ditambah dengan 1 jam adalah pukul 15. Kemudian ditambahkan dengan 30 menit sama dengan pukul 15 lebih 30 menit. Jadi mereka selesai bermain pada pukul 15.30. Seperti itu ya nak ya. Nah, berikut ini adalah contoh dari gambar jarum jamnya. Jarum pendek ada di antara 3 dan 4 ya. Kemudian jarum panjangnya ada di angka 6. Ini kenapa di sini ya? Karena dia sudah dilalui ini ya setengah jam. Jadi angkanya jarumnya ada di angka antara angka 3 dan juga 4. Ada di tengah ya nak ya, jarum pendeknya. Seperti itu, anak-anak sudah bisa semua ya membaca jarum jam ya. Nah, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa belajar anak ya. Jika ada kesulitan, tanyakan kepada Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.